Ketua kelas. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ya, Bu. Silakan Naswa dipimpin, kita menghentikan cipta sebentar. Sudah selesai ya nak? Sudah, silakan duduk. Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekretaris, siapa yang tidak masuk hari ini nak? Kembar sakit, Bu. Oh, jadi hanya kembar ya yang tidak masuk, sakit. Baiklah. Kalau begitu, Ibu sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Adakah yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Fitra, materi apa mana? Sistem tanam paksa, Bu. Oh iya benar, kita belajar tentang sistem tanam paksa. Bisa plus dulu buat Fitra udah ingat. Ya, sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu diperintah oleh Gubernur Jenderal siapa? Iya Naila. Van den Bos. Iya benar sekali, Gubernur Jenderal Van den Bos. Tepuk tangan buat Naila. Ya, jadi sistem tanam paksa itu adalah kebijakan kolonial Belanda. Sebelum kita memasuki materi hari ini ya. Jadi pada masa itu penduduk rakyat Indonesia diwajibkan menanam jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh kolonial Belanda. Tanaman yang laku di pasaran internasional. Jadi kita tidak boleh menanam jenis tanaman sembarangan. Ya, kemudian pada masa itu kita banyak sekali mengalami penderitaan, penyiksaan yang berkepanjangan. Tapi sebaliknya Belanda malah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak, Ibu mau tanya, ada yang tahu apakah nasionalisme itu? Saya, Bu. Ya Naswa, apa Naswa? Nasionalisme ialah cinta tanah air. Ya benar, cinta tanah air ya. Nah sekarang kita berdiri dulu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar supaya kalian lebih bersemangat lagi. Berdiri yuk.
untuk mengusir para penjajah. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu hari ini ya. Tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah yang pertama, Ibu mengharapkan kalian semua dapat menganalisis ya dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang politik. Kemudian yang kedua, kalian dapat menelaah dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang budaya. Kemudian juga kalian dapat menguraikan dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang sosial, kemudian dalam bidang ekonomi, dan juga dalam bidang pendidikan. Manfaat kita dalam mempelajari dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yang perlu kalian ketahui adalah apa yang kita alami dan kita rasakan saat ini adalah perjuangan para tokoh terdahulu. Enggak langsung kita bisa merasakan enak seperti ini. Dan banyak sekali benda-benda maupun bangunan-bangunan yang kita jumpai sekarang itu merupakan peninggalan pada masa kolonial Belanda. Jadi kita rasakan sampai saat ini. Nah, Ibu memiliki sebuah gambar, tolong diperhatikan ya Nak ya. Ada dua gambar, ini gambar yang pertama, terlihat? Ya. Ini gambar yang kedua. Terlihat ya? Gambar yang pertama, ada yang tahu gambar apakah itu? Saya, Bu. Iya, Rosa berdiri. Gambar apa itu, Nak? Gambar tersebut adalah gambar bangunan Lawang Sewu. Iya, benar sekali, Lawang Sewu. Kasih aplaus dulu buat Rosa. Yang kedua, ada yang tahu gambar apakah ini? Saya, Bu. Iya, Naswa? Gambar tersebut ialah gambar gedung Sofia. Ya, gambar gedung Sofia ya, sekolah kedokteran pada zaman dahulu. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah video, tolong diamati dan disimak baik-baik ya Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong diperhatikan gambar apa? Gedung Sofia, di mana para penduduk Indonesia yang termasuk dalam golongan atas diberikan kesempatan orang-orang Eropa yang pada saat itulah yang bisa membangunnya. Gedung ini dapat kita lihat dan kita jumpai atau kita datangi langsung di kota Semarang di Indonesia. Gedung Lawang Sewu, peninggalan dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kita lihat dari segi arsitektur bangunannya, yang dimana tidak semua orang bisa membangun gedung seperti ini. Dikatakan sebagai 1000 pintu, dimana hanya orang-orang Eropa yang pada saat itulah yang bisa membangunnya. Gedung ini dapat kita lihat dan kita jumpai atau kita datangi langsung di kota Semarang di Indonesia, negara kita Nak. Untuk gambar yang kedua, apakah kalian sudah terpikirkan gedung apakah ini? Untuk gambar yang kedua, diberikan kesempatan oleh bangsa Eropa untuk mengenyam pendidikan, yaitu pendidikan dokter, bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang pendidikan. Bangsa Indonesia, ya, kalian dapat menganalisis dampak sosial penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang keempat, kalian dapat menganalisis dampak ekonomi penjajahan bangsa Eropa dari kebijakan-kebijakan sangat parah yang dialami oleh rakyat Indonesia, di mana mereka harus bekerja sesuai dengan kemauan bangsa Eropa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dampak dalam bidang politik, yang pertama, Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur atau kabupaten. Kemudian Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan.
di mana lama-kelamaan otoritas yang ada dalam kerajaan itu menghilang dan dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, hukum yang dulu menggunakan hukum adat berubah menjadi hukum sistem barat modern. Kemudian ada kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad ke-20. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam badan yudikatif di struktur tersebut. Pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Selanjutnya, dampak dalam bidang budaya. Pengaruh tersebut kita rasakan sampai saat ini, mulai dari kosakata bahasa serapan seperti kata handuk. Handuk itu sama dengan apa yang mereka bangsa Eropa katakan dengan kita mirip-mirip. Kemudian kata buku kita mengambil dari bahasa serapan dari Inggris, book ya. Kemudian musik salah satunya adalah musik keroncong, itu berasal dari Portugis, itu lestari bahkan sampai sekarang ya. Kemudian ada seni tari, bisa kita lihat dari tarian dansa yang bukan berasal dari bangsa kita Indonesia, melainkan dari bangsa barat. Kemudian pakaian, jelas kita pakaian sampai sekarang sudah mengalami banyak sekali akulturasi dengan bangsa-bangsa luar, khususnya Eropa. Dan yang terakhir mengenai arsitektur bangunan yang masih bisa kita jumpai dan kita lihat sampai saat ini, yaitu ada gedung Sofia, ada gedung Lawang Sewu dan sebagainya yang masih berdiri kokoh padahal sudah berabad-abad lamanya. Selanjutnya, dampak dalam bidang sosial. Yang pertama adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik. Jadi agama Kristen itu mulai banyak yang menganut itu ketika datangnya bangsa Eropa, Portugis dan Spanyol, terutama di daerah bagian timur, di mana agama Katolik dibawa oleh misionaris Gonzales Veloso, Fernão Vinagra, sedangkan Simon Vaserta membawa pengaruh Kristen Protestan. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan lapisan sosial dalam masyarakat masa kolonial, di mana sistem masyarakatnya yang paling tinggi pelapisannya adalah bangsa Eropa, yang kedua golongan timur asing ya, selain bangsa Eropa tapi bukan bangsa pribumi. Kemudian yang ketiga adalah bangsa pribumi, bangsa kita sendiri itu adalah menempatkan urutan paling akhir, padahal itu negara kita. Nah, kemudian terjadi mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi perpindahan penduduk, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga perkebunan yang dibuka Belanda di luar Pulau Jawa. Kemudian muncul golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan, sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah, sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Yang terakhir, pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, Asia, dan Timur. Yang terakhir kaum pribumi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya nak. Sedangkan dampak dalam bidang ekonomi, yang pertama adalah terjadinya monopoli dan penguasaan suatu daerah oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Jadi orang-orang Eropa itu suka membangun perkebunan dan kita sebagai tenaganya, pekerjanya. Selanjutnya, praktek monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Kemudian dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional, menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Selanjutnya, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Ini merupakan salah satu dampak positif ya, yang menguntungkan bahasa Indonesia, di mana kita walaupun mengalami berbagai penderitaan dan penyiksaan, tapi kita bisa mengenal jenis tanaman baru yang laku di pasaran internasional. Kemudian muncullah kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda, dan
Dengan Raffles menerapkan sistem sewa tanah, kemudian kita juga mengenal yang namanya sistem ekonomi menggunakan uang bagi masyarakat Indonesia. Jadi dampaknya kita mengenal mata uang yang kemudian sampai saat ini kita mempunyai mata uang yaitu rupiah. Yang terakhir, dampak dalam bidang pendidikan. Jadi ternyata penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa terhadap negara kita itu memunculkan golongan-golongan terpelajar di Indonesia, walaupun tidak semua dari golongan masyarakat di Indonesia ini memperoleh pendidikan. Kemudian bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda, dan bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Dan tidak hanya itu, dengan munculnya golongan-golongan terpelajar ini yang akan membangkitkan masyarakat Indonesia untuk terlepas dari belenggu penjajahan, dan kemudian muncullah yang namanya masa pergerakan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, Raisa berdiri. saya ingin bertanya tentang dampak dalam bidang budaya. Apakah ada kaitannya dengan masa kini? Ya, apakah ada kaitannya dampak budaya dengan kehidupan masa kini? Ada yang bisa menjawabnya? Saya izin jawab, Bu. Iya, silakan Yuma. Ada, karena dengan zaman ini, contohnya ialah bangunan Lawang Sewu. Arsitektur bangunannya dari bangsa Eropa, dan juga seni tari dansa dari bangsa Eropa. Iya, benar sekali. Kasih aplaus dulu buat Raisa dan juga Yuma. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Berhitung aja, berbagi dalam kelompoknya berhitung. Dimulai dari Astri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. 3, 4. Ya, sekarang yang mendapatkan nomor 1 gabung ke kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 gabung ke kelompok 2, mendapatkan nomor 3 gabung ke kelompok 3, dan gabung ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Satu. Weh, sini weh. Guys, itu dua, guys. Oke ya, sudah bergabung. Kalau sudah bergabung kelompoknya masing-masing, ya, kelompok 1 ada Astri, ada Fariki, ada Ayu guys. Kelompok 2 Naswa, ada Switra, Citra. Kelompok 3 Raisa, ya, ada Naila, Yuma. Kelompok 4 Ratu Aluna, Zahra, Yuma. Kelompok 5 ada Rosalia, ada Cika, dan ada M Akbar, ya. Kemudian ini adalah permasalahannya yang harus kalian selesaikan, ya. Kelompok 1 masalahnya adalah dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik. Kelompok 2 dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang budaya. Kelompok 3 dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial. Kelompok 4 dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi. Kelompok 5 dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan. Ibu akan memberikan LKPD. Silakan dibaca ya petunjuk penggunaannya. Selesaikan dan jawablah ini berdasarkan apa yang kalian ketahui, berdasarkan narasumber-narasumber yang kalian cari. Boleh melalui Google. Bawa handphone semua? Bawa. Ya udah. Ini nanti ditulis kelas dan nama kelompoknya ya.
narasumber atau referensi yang berkaitan dengan masalah masing-masing di tiap kelompok ya. Ayo dicari. Dan bahan ajarnya nak, kan sudah ibu bagikan minggu lalu, dibuka kembali ya. Bahan ajarnya, linknya sudah ibu kirim di WA. Ya bu. Bahan ajar mengenai materi dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Didiskusiin ya apa masalahnya. Iya, saya kelompok berapa, 1, 2, 3, 4, kelompok berapa aja bisa. Ya. 5 menit lagi bahan-bahannya dari Google, cari masalahnya langsung cari ya. Waktunya 5 menit lagi ya, kita maju presentasi. Di Indonesia. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Perwakilan kelompok saja yang cukup maju ya, tidak usah semuanya ya. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Bu. Ya, silakan maju. Di bawah. Teman-temannya menyimak dan silakan kalau ada pertanyaan berikan kepada Naswa ya dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menganalisis dampak penjajahan
Dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang budaya di Indonesia ialah memberikan nuansa baru bagi perkembangan budaya di Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, dan arsitektur bangunan. Sebelum saya menutup presentasi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Baik, Akbar. alat musik apa yang berasal dari Eropa yang berkembang di Indonesia? Alat musik yang berkembang saat ini di Indonesia yang berasal dari Eropa adalah keroncong yang berasal dari Portugis. Cukup. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat Tante dan Tante. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Talia. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari analisa dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial di Indonesia. Yang pertama, munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris Gonzales Colosal, Fernando Venegra, dan Simon Vaz, serta pengaruh Kristen Protestan. Yang kedua, terjadinya perubahan lapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial. Yang ketiga, terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang-gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Yang keempat, munculnya golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Yang kelima, munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pengawasan pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah di berbagai kota. Yang keenam, pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, dan terakhir di kaum pribumi. Sebelum saya menutup presentasi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, lapisan masyarakat pada masyarakat penjajahan terdiri atas. Izin menjawab, ada 3, yaitu yang terdiri dari bangsa Eropa, bangsa Timur Asing, dan bangsa pribumi. Ya, benar sekali ya. Jawaban dari Naila ya. Kelompok berapa nih? Kelompoknya Raisa atau bukan? Kelompoknya Raisa. Kelompok Raisa ya. Benar sekali ya. Kita kasih aplaus dulu buat Raisa dan Naila dan juga Rosa. Sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya kelompok 5 sudah siap? Siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 izin mempresentasikan analisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan di Indonesia. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Sebelum saya akhiri presentasi saya, ada yang ingin bertanya? Ya, Rizky. Setelah munculnya golongan terpelajar, apakah akan terjadi pemberontakan terhadap penjajah? Tidak bersifat pemberontakan, melainkan bersifat organisasi. Sudah? Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu buat Rosa dan juga Rizky ya. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan di depan ya, Nak. Ibu tunggu LKPD-nya, Ibu akan nilai.
kita kasih aplaus dulu buat kita semua. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil dari materi kita hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Akbar. secara umum masa penjajahan meninggalkan beberapa warisan yang masih dilestarikan oleh Indonesia sampai sekarang. Contohnya pada aspek politik, struktur pemerintahan mencerminkan pemerintahan yang diterapkan Belanda. Pemerintahan di Indonesia sekarang menerapkan ajaran trias politika yang dijalankan Belanda. Dalam bidang budaya, kolonialisme meninggalkan beberapa karya seni budaya yang bercampur dengan budaya Indonesia. Pengaruh budaya itu melingkupi tarian, nyanyian, bahasa, dan sebagainya. Ya, cukup bagus ya. Kasih aplaus dulu buat Akbar. Jadi, kesimpulannya kita mempelajari materi mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dari berbagai bidang ya. Ada bidang politik, ada dalam bidang budaya, ada dalam bidang sosial, ada dalam bidang ekonomi, dan juga ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang politik, kita di Indonesia ini pada masa itu sifatnya adalah politik yang tadinya nasional Indonesia berubah menjadi kolonial berdasarkan sistem Pax Nederlandika. Kemudian Belanda banyak mencampuri urusan kerajaan. Zaman dulu masih banyak kerajaan ya nak ya, mencampuri urusan kerajaan, bahkan seorang raja itu kehilangan wewenangnya. Pokoknya Belanda itu selalu turut serta, turut campur dalam semua kebijakan-kebijakan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi dia nggak boleh. Kemudian Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Ya, wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 9 prefektur dan juga 30 kabupaten. Nah, kemudian dalam bidang budaya banyak sekali yang kita rasakan sampai saat ini. Apa saja tadi? Dalam bidang kosakata bahasa serapan, dari kata handuk, handoek itu kan sama artinya. Kemudian juga ada book ya, book dari bahasa Inggris kita artikan buku, itu bisa sampai sekarang kan? Ya, kemudian ada juga sepatu, soepatu, sama. Tapi masih kita terapkan sampai sekarang, kita gunakan bahasanya. Nah, kemudian juga ada seni tari. Tarian apa yang berasal dari bangsa barat? Tarian dansa, ya. Kemudian ada juga musik, alat musiknya keroncong yang disukai oleh kakek-kakek, nenek-nenek ya. Kalau di Pulau Jawa di sini juga ada, tapi kalau mungkin kalau pemuda-pemudi jarang ya, tapi lebih kaum yang lebih tua itu menyukai musik keroncong, dan ternyata musik keroncong itu berasal dari Portugis. Nah, kemudian ada lagi arsitektur bangunan. Tadi Gedung Lawang Sewu dan juga ada Gedung Sofia. Gedung Lawang Sewu artinya Lawang Sewu itu apa? 1000 pintu. Nah, itu merupakan peninggalan bangsa Eropa. Ya, kita lihat dari arsitektur bangunan. Tidak semua orang bisa membangunnya. Kemudian dalam bidang sosial itu ada yang namanya lapisan masyarakat yang terdiri dari 3 pelapisan. Ada yang namanya bangsa Eropa nomor 1, yang kedua timur asing, yang ketiga adalah pribumi. Pribumi itu orang kita, bangsa Indonesia, menempati posisi paling bawah. Nah, kemudian apalagi dalam bidang sosial, menyebarnya agama Kristen, yaitu Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik. Nah, kemudian dampak dalam bidang ekonomi. Nah, dari sistem tanam paksa, sistem sewa tanah, kemudian ada masa denles. Nah, semua itu meninggalkan yang namanya penderitaan dan sebagainya. Tetapi ada sisi positifnya, yaitu kita mengenal yang namanya sistem mata uang. Sistem mata uang, terus kita mengenal yang namanya pinjaman ya. Kemudian kita mengenal dampak positifnya dari sistem ekonomi, mengenal mata uang dan segala macam. Dari ini ada yang namanya muncul alat transportasi memudahkan distribusi barang yang akhirnya perekonomian berjalan dengan lancar. Nah, kemudian dampak dalam bidang pendidikan, munculnya golongan terpelajar, orang bisa baca, bisa nulis.
Nah dari situ nanti akan timbul yang namanya pergerakan nasional. Orang-orang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi mengandalkan kekuatan otaknya. Sampai di sini paham nak? Paham. Alhamdulillah. Kalau paham, berarti ibu akan mengadakan refleksi ya terhadap kegiatan kita hari ini ya. Ya, Bu. Coba ibu mau tanya dari kegiatan kita hari ini, apa yang kalian rasakan? Apakah senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Yakin senang ya? Iya, Bu. Ibu menggunakan metode ini loh, problem based learning ya. Kita memecahkan suatu permasalahan, berdiskusi, baru kita presentasikan hasilnya. Naswa kenapa? Lemes? Nah ini ibu mempunyai kuesioner, tolong diisi ya. Tulis nama, nomor absen dan kelasnya. Diisi, ibu tunggu 3 menit. Kalau sudah, diletakkan di meja ibu. Ayo, silakan dikumpulkan. Ayo yang lain mana kumpulkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ibu akan mengadakan evaluasi ya. Silakan dibuka link yang sudah ibu kirimkan di WhatsApp. Dibuka. Ada, ditulis nama, ditulis kelas dan kerjakan. Ibu beri waktu 7 menit, hanya 5 soal. Tidak boleh mencontek. Di grup kelas ibu, di grup kelas bukan. Isi mana nih? Dibuka link Google Form. Passwordnya apa ya? Passwordnya Eropa. Passwordnya Eropa huruf kecil ya. Kerjakan. Dikerjakan, dipilih jawaban yang benar. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Linknya ada di
WhatsApp dan juga ada di sini. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Ya, bisa lihat ya. Ya, ini di sini. Ini soal-soalnya ya. Tadi yang kalian kerjakan kan? Ya, udah ketemu di sini. Raisa mendapatkan 75, kemudian ada Naila mendapatkan 80 ya. Rosa mendapatkan 90, Naswa 80 ya. Kemudian ada Yuma 70 ya. Kemudian ada Aura 85, Akbar dapat 85, Marlon dapat 90. Kasih aplaus dulu buat kita semua. Nilai kita semua. Berarti anak ibu pintar-pintar ini ya. Kita
evaluasi, sudah melakukan kegiatan diskusi. Nah, untuk pertemuan minggu depan ya, Ibu minta kalian buka atau baca terkait materi pergerakan nasional. Materi apa? Ya, pergerakan nasional, jangan lupa dibaca deh. Untuk sekian pertemuan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siska sudah. Bu Siska. Bu Siska. Iya, sudah Bu. Iya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Maaf sebelumnya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, iya. Waalaikumsalam jam.